Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafa, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 Universitas Islam Aliyah Kuningan. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan ujian akhir semester 5, yakni mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu yakni Ibu dosen yang terhormat Ibu Nur Rohmatillah, SPSI, MPD. Izinkan saya pribadi akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Saya akan menjawab soal pertama, yakni dari poin pertama A yang mengenai definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas intervensi, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Sedangkan pengertian psikologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Terus untuk pendidikan sendiri bisa diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok. Baik, untuk poin yang B mengenai manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Dari beberapa manfaat jawaban yang saya akan jawab, yakni terutama untuk konseling anak. Manfaat ini dapat dipelajari atau digunakan untuk bagi pengajar, guru. Sebagai guru harus mengetahui dan mempelajari psikologi pendidikan. Untuk poin yang C mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya ruang lingkup dari psikologi pendidikan yaitu mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan yaitu pengajar atau guru dan peserta didik atau murid. Maka dalam psikologi pendidikan yang dibahas yaitu tingkah laku murid berkaitan dengan proses belajar dan juga tingkah laku proses pembelajaran. Untuk poin selanjutnya yaitu metode yang dapat digunakan dalam mempelajari psikologi pendidikan. Baiklah, metode yang pertama yaitu melalui observasi. Pengertian observasi bahasa lainnya adalah pengamatan. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada seorang pengajar atau peserta didik atau kelompok serta pendidikan yang cara ini mungkin sering digunakan untuk pengamatan secara sistematis. Metode yang selanjutnya yaitu melalui tes. Pada sebuah penelitian di dalam dunia pendidikan seringkali melibatkan metode tes. Sebagaimana pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik yang akan diamati melalui dan dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu. Biasanya tes ini dimanfaatkan untuk keperluan praktisi. Metode yang selanjutnya yaitu eksperimen. Eksperimen yaitu pada suatu tentang waktu tertentu dapat dilakukan eksperimen untuk mengumpulkan data pemberian perlakuan dan peserta didik atau siswa kemudian diamati melalui eksperimen. Soal nomor 2 yakni pertanyaannya, pilihlah salah satu proses mental yang terjadi pada manusia. Di bawah ini kemudian jelaskan bagaimana implikasinya dalam proses pendidikan. Jawabannya, saya memilih pola berpikir. Jadi proses mental yang terjadi pada pola berpikir manusia dan cara implikasinya dalam pendidikan yaitu karena manusia itu makhluk yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Salah satu perbedaannya yaitu kemampuan cara berpikir yang dimiliki oleh setiap individu, oleh setiap orang. Jadi kita diberikan akal pikiran
untuk dapat bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan aturan. Dengan berpikir seseorang dapat mengurangi kemungkinan terburuknya atau tingkah laku yang buruk yang akan terjadi pada setiap masalah yang kita hadapi. Untuk soal nomor 3, yakni menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh psikologi pendidikan untuk mendukung terciptanya tujuan pendidikan terutama pada masa pandemi sekarang ini. Untuk tercapainya suatu pendidikan dalam masa pandemi ini yaitu dengan cara dari pihak sekolah tetap harus melaksanakan suksesnya pembelajaran, baik itu pembelajaran via daring, pertemuan tertentu, absen-absen, kelompok dan lain sebagainya. Maka pembelajaran tersebut adalah suatu proses atau cara menunjukkan tercapainya pendidikan di dalam masa pandemi saat ini. Untuk cara selanjutnya yaitu pihak sekolah harus tetap menjaga interaksi dan komunikasi secara baik dengan siswa. Dalam masa pandemi saat ini kita harus tetap menjaga interaksi, komunikasi baik melalui via WhatsApp, jikalau jauh itu bisa melalui surat, dan mungkin pada zaman sekarang ini banyak media-media sosial yang dapat dilakukan untuk berinteraksi dan komunikasi kepada peserta didik. Kemudian cara yang selanjutnya mungkin dari pihak sekolah harus tetap melaksanakan manajemen sekolah, sehingga dalam masa pandemi ini manajemen sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan ini tetap berjalan dan tetap diatur atau dikembangkan bagi peserta didik nantinya ketika masa pandemi ini selesai, sehingga cara tersebut tercapainya suatu pendidikan bagi pendidikan yang ada di negara Indonesia ini.